IPNU Nusantara. Semoga kita senantiasa berbahagia dalam menjalani aktivitas dan senantiasa diberikan kekreativitasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari lahir Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau yang lebih dikenal dengan sebutan IPNU, tepatnya pada tanggal 24 Februari 1954 atau 20 Jumadil Akhir 1373 Hijriah di Semarang, Jawa Tengah. Apa sih itu IPNU? IPNU adalah organisasi yang mewadahi para pelajar, santri, atau mahasiswa untuk meningkatkan kualitas dirinya dalam keilmuan, religi, dan sosial kemasyarakatan. Dalam jargonnya, IPNU memiliki trilogi perjuangan yang dikenal dengan salam pelajar, yaitu belajar, berjuang, dan bertakwa. Apa sih yang melatar belakangi berdirinya IPNU? Ayo, apa? Oke. Di awal kemerdekaan Indonesia, banyak kemudian muncul organisasi masyarakat, mulai dari perhimpunan buruh, pemuda, dan tidak ketinggalan lagi para pelajar. Dirasa perhimpunan kaum intelektual santri atau pelajar di kalangan Nahdlatul Ulama sangat dibutuhkan, maka di beberapa daerah mendirikan organisasi seperti Samrotul Mustafidin Surabaya pada 11 Oktober 1936, Persano, Persatuan Santri Nahdlatul Ulama Surabaya tahun 1939, IPENO, Persatuan Pelajar Nahdlatul Ulama Medan tahun 1945, dan lain-lain yang masih bersifat lokal atau regional. Pola konsolidasinya belum bisa terkoordinir secara nasional. Oleh sebab itu, kemudian muncul gagasan dari kaum intelektual muda seperti Muhammad Sofyan Khalil, mahasiswa UGM, Haji Mustafa dari Solo, Abdul Ghani dan Farida Ahmad dari Semarang, Maskup, dan Kiai Haji Tolhah Mansur yang kemudian disampaikan dalam Konbes PB Ma'arif pada Februari 1954 di Semarang tentang pendirian IPNU. Setelah butuh pembahasan lebih lanjut lagi dengan diselenggarakannya konferensi 5 daerah di Surakarta pada tanggal 29 April sampai 1 Mei 1954 yang dihadiri oleh perwakilan Yogyakarta, Semarang, Kediri, Surakarta, dan Jombang, memilih rekan Muhammad Tolhah Mansur, mahasiswa UGM, sebagai ketua umum pucuk pimpinan IPNU atau sekarang disebut pimpinan pusat PP IPNU. IPNU yang mulai disepakati sebagai organisasi Nahdlatul Ulama yang menghimpun para pelajar dan santri putra dirasa sangat dibutuhkan partner atau pendamping. Alhasil, kemudian dalam Muktamar 1 IPNU yang diselenggarakan di Malang meminta delegasi para pelajar dan santri putri yang kemudian disebut IPNU Putri. Dan poin pentingnya disepakati bahwa tanggal 2 Maret 1955 atau 8 Rajab 1374 Hijriah, hari lahir IPPNU yang secara organisatoris dan administrasi terpisah dengan IPNU. Dalam perkembangannya, IPNU mendirikan beberapa departemen guna meningkatkan perkembangan organisasi, antara lain Departemen Perguruan Tinggi, yang kemudian pada tahun 1960 departemen inilah yang memelopori berdirinya PMII atau Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. IPNU juga mendirikan lembaga semi otonom yang difungsikan untuk mengakomodir bela negara, yaitu Kop Brigade Pembangunan atau CBP. Nah, rekan-rekan kita, inilah sedikit ulasan sejarah tentang IPNU. Lalu bagaimana sekarang kondisi dan perkembangan IPNU? Tinggal berada di pundak-pundak para generasi penerus. Sejarah bukan hanya sebagai catatan masa lalu, melainkan sejarah adalah sebagai motivasi saat ini untuk kemudian mencatatkan sejarah-sejarah lain yang akan datang. Selalu semangat para pelajar Nusantara. Jangan lupa dukung channel ini agar kami lebih kreatif lagi dalam membuat konten.
Jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa bantu like, share ke kader-kader yang lain. Salam pelajar, belajar berjuang bertakwa.